Hai Sobat Kopen, kembali lagi dengan saya Verina di Kopen Media. Kali ini ada yang spesial loh di podcast Kopen karena kita akan ngebahas suatu hal yang sangat menarik khususnya di kalangan anak muda. Kira-kira apaan ya? Yuk langsung aja kita ngobrol dengan narasumbernya. Halo Kak. Halo. Kak Arif ya? Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya semangat banget dong. Boleh dong Kak sedikit Kakak kenalkan diri ke Sobat Kopen. Halo Sobat Kopen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Kurniawan. Saya asli Klaten, tapi sekarang ini domisili di Klaten. Dekat, baru tahu kan Klaten? Jadi 22 tahun ini kurang lebih 23 tahun ya. Kita tinggal di Cibubur, Jakarta Timur ya. Itu kegiatan sehari-hari masih syuting, alhamdulillah. Dulu mungkin teman-teman kenal di film laga ya, sekarang untuk beberapa di modern ya. Saya kayak nggak asing banget gitu loh, aku sama Kak Arif. Agak sih Tapi emang udah kelihatan di TV-TV gitu ya? main pasaran. Ya sedikit sih ya Kak. Iya, selain syuting mungkin kita ada sedikit ngajar ya. Saya ada ngajar, ada sanggar, udah berjalan 13 tahun, sanggar di desain film. Kita juga ada PH di desain film juga. Terus kemudian kita dikasih kepercayaan untuk jadi dosen praktisi, mengajar di sinematografi di STTI Sony Sugema Kerawang. Ya, dan kalau nggak ngajar, nggak syuting, kita jualan tahu goreng. tahu goreng, tahu bakso. Nanti kita cobain, kalau emang nanti ada kita bisa coba bareng. Boleh banget dong. Di sini kira-kira ada jual nggak Kak? Di sini ada dong pasti. Beberapa menu-menu makanan kita, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Bangun Jaga Coffee. Suasananya itu enak loh. Enak banget gitu loh. Sawah persawahan ya. Dekat candi ya. Di sini tinggal candi yang ketanam di Candi Sari ya. Dan di belakang itu ada Candi Sambi Sari. Ya, candi yang di bawah tanah ya. Keren loh pokoknya. Jadi buat teman-teman bisa mampir ke sini. Apa ya? Oh iya Kak Fani kan sudah banyak pengalaman nih ya. Jadi saya tuh kayak pengen nanya-nanya dong Pak. Kayak kan anak muda zaman sekarang nih kayak gampang minder gitu, ngerasa bosan. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Ya, fenomena sekarang ini kan banyak terjadi, anak-anak muda yang tanpa disadari, banyak yang kemudian mereka tuh banyak kan selalu menyendiri atau sibuk dengan dunianya masing-masing karena adanya gadget ya mungkin ya, pengaruh perkembangan global yang luar biasa. Terus orang main handphone, semua orang pegang handphone, bahkan mungkin main game dan lain sebagainya, asik di kamar sampai pagi, game online dan lain sebagainya. Ya kan, mereka sibuk dengan kegiatan sendiri, bahkan kadang-kadang ada pun juga sekolah itu online dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat dan publish itu kurang, sehingga mereka merasa bahwa dirinya itu Bisa sendiri gitu nggak sih? ketika mereka nanti berada di forum atau di tempat orang banyak sedang, atau mungkin dia memimpin rapat atau memimpin suatu apa atau pertemuan apapun, mereka suka nggak pede, nggak yakin. Itu kan berbahaya loh, kalau di diem itu berbahaya loh. Contoh gini, V, kalau seandainya ini terjadi pada V, terus kemudian V ini termasuk bagian generasi muda yang pemalu, generasi muda yang Yang dia nggak bisa sosialisasi iya, kayak. terus kemudian mau ngelamar kerjaan, diwawancara, bisa ngomong nggak kira-kira? Pasti gelagapan, gugup, Iya. akhirnya minus dong. Bagaimana mau bekerja diterima kalau di dalam public speakingnya, di dalam wawancara dia sudah gugur, betul nggak? Dan kalaupun toh memiliki skill, seringkali untuk menyampaikan kepada atasan atau mengimplementasikan dalam suatu pekerjaan itu kayak ada tanda petik ya, ragu-ragu gitu ya, gitu. Terus tuh gimana sih Kak cara untuk ngatasi kita supaya bisa menjadi lebih positif? Banyak faktor sih, yang pasti yang paling utama kalau buat saya mendekatkan diri sama Tuhan ya. Alhamdulillah saya muslim, alhamdulillah sholatnya, ibadahnya dideketin, harus yakin, sehingga kita punya keyakinan mental dulu, mindset mental dulu yang kita bangun. Kedua, ada metodologi hipno, yaitu hipnosuges ya, hipnoself dan hipnosuges. Jadi ada dua, menghipno dirinya sendiri dan mensugesti orang lain. Bukan menghipnotis, bukan, lebih ke hipno dasar ya, memberikan satu gambaran atau apa ya istilahnya, menghipno diri, yaitu mensugesti, memberikan keyakinan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Contoh, misalnya di kafe, ya kan, jadi waiters atau jadi apa dan itu, atau nanti ya, ketika dia mau memberikan satu informasi kepada pelanggan, konsumen, kalau dia tidak bisa Percaya diri. mensuges ya, dia nggak yakin dengan produknya,
terus dia nggak bisa meyakinkan pembeli, maka orang tidak akan membeli yang banyak. Mungkin ketika kamu hanya silakan mau pesan apa, mungkin dia hanya pesannya sesuai dengan naluri dia. Coba kalau ditambah lagi, silakan Mbak, Mas, silakan gitu, mau pesan apa? Hari ini kita ada spesial diskon loh, promo produk spesial kita yang terbaru nih, ada tahu bakso, sambal petis, kita ada kopinya juga enak nih. Kopi tubruk ini kita roasting di sendiri loh, di Bangun Jaya gitu. Nah, hal-hal itu kan yang tidak dipikirkan oleh banyak orang. Secara nggak langsung kita butuh ilmunya, kita butuh mensukses diri kita, kemudian kita harus mampu memberikan sukses kepada orang lain. Benar nggak sih? Betul banget, Itu salah satu. Nah, nanti ada teknis dasar ya. Kita akan mungkin waktunya nggak lama, tapi next insya Allah kita akan kupas lebih dalam lagi yang waktunya bisa setengah jam, 1 jam gitu kan. Kita akan misi. Oh, udah datang nih pesanan kita nih. Wah, apa Nih, ini V Kak? kan baru pertama kali kan. Tadi V pesan apa tadi? Ini apa nih? Ini ada Dingin ya? Iya, kopi Susu gula aren. gula aren. Wah. Terus ini pasti tahu aja ini kesukaan aku nih. Ini hot cappuccino. hot cappuccino. Ini tuh kopinya roasting sendiri ya katanya. Iya, roasting sendiri. Terus Blend sendiri, jadi nos sendiri. Jadi blend sendiri, jadi sendiri. Jadi dia menciptakan taste. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka ngopi, tapi ya ngopi, tapi nggak terlalu fanatik kopi. Tapi sering beberapa ke tempat ngopi itu ini oke. Saya bilang ini recommended. Ini buat teman-teman mesti datang. Nah, tadi sempet bikin ini ya menu cemilannya. Kiki tahu. Oke, Apa tuh Kita cemilannya? ya. Oke. Boleh dong, boleh dibawa diambil, ke sini. siapin. Boleh. Siap, ditunggu. Sebentar ya. Jadi V, ini tuh kalau teman-teman kamu nanti ya undang ke sini cobain deh. Kopi itu benar-benar oke. Nih, apa nih? Bahas Tahu bakso. Itu baksonya dari mana, Kak? dari masa kerjasama kita. Tuh. Kita kebetulan bermitra dengan Bangun Jaya Coffee gitu, salah satu menu kita bakso ya. Spesial sambal petis ya. Oke, Mas Ali, makasih. Kita cobain ya. Oke, thanks. Boleh dicobain nggak nih, Kak? Langsung kita sambil ngobrol aja. Kita cobain, kita kopinya dulu ya. Nih hot cappuccino. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Dia kopinya tuh lebih fresh gitu nggak Ya. sih? Boleh tisu? Oh, boleh tisu. Kita cobain ya, pakai sambal petisnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, dagingnya tuh padat. Padat banget ya. Belum nyobain ya. Dan sambalnya juga enak, Kak. Terus nih, Kak, gimana kalau misalnya kayak sobat Kopen yang lagi nonton nih pingin beli nih? Tahu bakso buatan Kakak tuh gimana caranya? Bisa ke sini. Oh, langsung ke Bangun Jaya. Langsung ke Bangun Jaya Coffee. Di Jogja cuma ada di Bangun Jaya. Sementara. Nanti ada beberapa tempat kita akan segera infoin. Saya mau nanya tentang metode itu sih, Kak. Tadi kan katanya ada 2 metode ya. Itu kira-kira efektif nggak sih untuk semua orang? Itu tergantung ya. Menggunakan efektivitas itu kan tergantung bagaimana kita. Kalau kita mau melakukan tindakan, maka akan ada harapan. Rata-rata orang kita itu tidak mau melakukan sebuah tindakan. Orang kita itu ada 3 ya. Menjadi apa? Apa? Penonton, Oh, menjadi pecundang, dan menjadi pejuang. Mau menjadi apa kita, itu tergantung bagaimana kita. Rata-rata orang tuh hanya menonton. Ini tak tahu. Oh, infonya ini, infonya itu. Oh hebat. Oh dia melangsak. Oh dia miskin. Oh dia jatuh ini ternyata terpuruk. Oh dia hebat. Oh dia viral. Menonton. Di sebagiannya pecundang. Ya iyalah dia kaya, dia tajir melintir, naiknya ini. Oh duitnya. Aha. Ya kan, ya kalau aku ini apa sih, kita ini orang kampung, orang susah, bisa apa kita? Ya jangan kan mau buat modal, buat makan aja kita enggak. iya, dan itu Pecundang. kayaknya emang paling sering gitu nggak sih, Atau Kak? kadang-kadang suka mencibir. Nah yang ketiga, tadi kan ada penonton, pecundang, satu lagi Pejuang. pejuang. Mau menjadi apa kita, itu tergantung dari mana kita. Ketika kita sudah berjuang, maka harapan itu selalu ada. Betul nggak? Betul banget. Oke. Oke deh. Terus boleh nggak sih, Kak, 2 metode tadi dipraktekin ke saya? Oke, kita ada 3 metode sebenarnya. Ada metode energi prana,
ada metode gambar dan ada metode angka. Cuman angka saya nggak kasih dulu ya. Oke, siap. Jadi Kita boleh boleh dua. lah, kita energi prana sama energi gambar. Ini bukan klene ya, bukan suatu hal yang perdukunan, tidak. Ini energi sih sebetulnya. Kalau orang yang yakin percaya bahwa manusia itu memiliki energi negatif dan positif. Ya, yin dan yang. Itu kalau kita satukan, coba. Kita mau coba? Mau coba boleh? Boleh ya? Boleh dong. Durasi masih cukup? Nah, kita coba berkomunikasi, berinteraksi dengan metodologi hipno, ya, hipnosugest dengan energi prana tanpa menyentuh. Boleh? Boleh. Boleh tumbangin tangan di sini? Oke, sekarang lihat aku, ya. Lihat. Panggil batin nama kamu, nama panjang lengkap, orang tua, keluarga, pasangan, kakek nenek, terus harapan kamu, masalah yang kamu hadapi, mungkin perasaan apa yang kamu rasakan, badan kamu pernah sakit apa atau apa. Oke, dibatin aja. Udah cukup. Oke, sekarang saya minta tangan kiri kamu majuin ke depan. Nanti kalau ke sini ke arah saya, tangan kanannya tetap dibuka, Gini. taruh di atas paha. Ke sini lagi, saya nggak pegang. Nanti kalau aku suruh lebarin ya. Siap. Siap? Siap. Oke ya, izin ya. Ini bukan klene, ini hanya bisa benar bisa enggak. Ini hanya memadukan bagaimana menginterasikan antara energi Mbak P dan energi kita melalui metodologi hipnosugest Hipnosugest. dan energi prana. Melalui energi prana. Oke. Oke. Tahan. Ya, saya nggak pegang. Ya. Lurusin tangannya boleh? Lurusin gini. Lurusin, oke. Oke. Oke, kalau saya minta tolong dilebarin bisa? Bisa. Lebarin, buka, lebarin. Oke. Oke, tahan. Saya bikin bulatan lagi, terasa? Terasa. Saya gerakin ke jari-jari, terasa? Terasa. Oke, sekali lagi. Oke, cukup. Sudah. Tidak. Terasa nggak? Saya nggak menyentuh. Ada satu energi atau mungkin angin atau sejenisnya berpendar, berputar atau terasa bersentuhan di dalam telapak tangan kita, walaupun tidak menyentuh. Itu energi. Nah, kekuatan energi itu kalau digunakan dengan baik, maka akan mampu berinteraksi secara internal. Gitu. Contohnya misalkan di dalam fisiknya Mbak V itu memiliki energi yang cukup lumayan, maka interaksinya lebih terasa. Semangatnya itu tinggi, meledak-letup. Tapi di balik letupan semangat itu ada ketakutan. Seringkali ketakutan yang luar biasa yang kamu tutupi. Benar nggak? Benar. Orang nggak ada yang tahu. Terus kemudian ada kecemasan yang tidak beralasan sekali muncul. Benar nggak? Benar. Gitu. Yakin, benar nggak? Benar. Dan itu kenapa, Kak? Nah, taruh dulu. Oke, Terus lanjut. fisik yang kamu rasakan itu yang sering kamu kendalain itu di ulu hati sama di bawah perut. Kram perut atau ada ruang di itu tuh suka ada bermasalah. Tuh yang gue ada. Enggak. Kalau di dalam badan ada suka ngerasa sesuatu yang nusuk. Ada. Kalau Nah. itu ada. Oke, itu mungkin nggak dirasa. Mungkin kalau lagi dapat bermasalah nggak? Suka Bermasalah. sakit nggak? Nah, itu. Bahasanya itu, cuman kita bahasanya mungkin antisipasinya persepsi kamu beda dengan aku. Maksudnya yang ketika seorang perempuan ketika datang bulan ada yang tidak sakit, ada yang sakit. Iya. Kamu termasuk ketika dapat itu suka terjadi Sakit. suatu. Nah, oke. Kita nggak pernah nanya nggak? Enggak. Emang aku tahu? Nah, Ayo bingung lu. nggak? Ayo lo kenapa tahu? Itu dari energi. Energi prana itu mampu menembus hal-hal yang sangat sensitif secara medan magnet ya, elektromagnetik. Gitu. Kalau untuk pengobatan bisa. Kalau untuk membuang aura segala macam ya, biasanya kan orang kan suka di aura di sini. Tuh. Rasa nggak? Rasa nggak? Panas nggak? Aku nggak pegang ya. Nggak pegang ya. Rasa nggak? Nah, letupan energi itu sangat kuat. Lah, apa manfaatnya kita bisa mengetahui energi kita kuat atau lemah atau rendah atau sedang? Manfaatnya itu banyak. Ketika energi kita lemah, kita harus infus. Kita harus cas. Lah bagaimana sih casnya? Betul nggak sih? Betul. Nah, casnya itu banyak cara. Mungkin dengan meditasi.
ya kan? Dengan kita lebih mendekatan diri sama yang di atas dengan keyakinan masing-masing. Kalau kita di Islam, mungkin sholatnya jangan tinggal, ibadah jangan tinggal, wiritannya ditambah, puasa ditambah, sehingga kepekaan kita terhadap diri kita dan Sang Pencipta itu kuat, sehingga energi itu bisa kita kelola dengan baik. Oke. Oke Sobat Kopen, gimana pembahasan tadi? Seru banget kan? Seru banget gak sih Kak? Jangan lupa ya, saksikan program Coffee Planner lainnya tetap di Kopen Media. See you!